jam 7 di sini. Berikan penjelasan dulu. Kenapa kamu teriak? Pekerjaan saya banyak, Pak. Kurang ajar kau. Tolong dicatat ya kalimatnya ya. Oh ya, catat. Jadi saya jam 7 Catat. Rekam. Saya sudah di sini jam 7. Rekam. Jam 7 saya setiap hari di sini. Saya jam 7 setiap hari. Saya jam 8 sudah. Orang bermasalah akhirnya harus ikut berkompetisi di dalam pertarungan politik yang konstitusional tersebut. Nah, jadi kita pengen sebelum itu digelar, sebelum proses itu berjalan, ini dituntaskan dulu loh. Nah, jadi orang ini apa layak ikut atau tidak layak ikut, DPRD mesti tegas. Harus ada putusan, biar rakyat yang menilai. Kalaupun nanti harus katakanlah 2 atau 3 kali tidak korum juga, kemudian dinyatakan angket itu akhirnya tidak berlaku, gugur, rakyat se-Indonesia bisa melihat mana partai-partai yang melindungi para koruptor dan mana partai-partai yang melawan para koruptor. Nah, mana partai-partai yang melindungi seorang pejabat yang melanggar undang-undang. Ini berat loh, Pak Taufik. Ini kan yang dilanggar kan undang-undang. Keputusan angket kan yang diputuskan waktu itu ada undang-undang yang dilanggar. Dan bukan satu undang-undang. Saya baca itu keputusan angketnya. Ada sejumlah undang-undang yang dilanggar. Jadi satu pendidikan politik yang sangat buruk sekali bagi masyarakat, manakala ada orang pejabat terbukti melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan perundang-undangan, dibiarkan tanpa sanksi. Saya bukan orang politik, Pak Taufik. Saya seorang ustadz, dai, guru, dan anggota masyarakat biasa. Kita membutuhkan pendidikan politik dari para pejabat kita, politik yang sehat, politik yang bersih, politik yang jujur. Sebab sebagaimana kita ketahui, Pak Taufik, mungkin kita sama tahu bagaimana seorang Bupati Garut harus dilengserkan, yaitu lewat apa namanya angket, begitu juga lewat hak menyatakan pendapat, hanya karena persoalan dianggap soal integritas orang. Nah, soal ada kalimat yang tidak bagus dikemukakan di depan publik kepada mantan istrinya atau istrinya yang dikawini di bawah tangan. Nah, kemudian dibully oleh media sampai dilengserkan. Ini cuma persoalan mengatakan mulut istrinya bau, begitu aja. Wah, ini bagaimana Ahok? Yang mulutnya ini udah bacot combelan. Ini maaf, saya bukan mau bicara kotor, tapi tanyakan kepada pejabat-pejabat Pemda. Ada pejabat Pemda berhenti dalam satu pertemuan dengan Ahok karena Ahok mengatakan kepada para pejabatnya, kalian ini pejabat-pejabat yang kalau nyabo nggak bayar kan? Ini kalimat apa? Rakyat kecil dikatain maling, anggota dewan dikatain tai, di televisi dikatakan rampok. Jadi di mana ini harkat martabat daripada lembaga negara yang begitu terhormat di masyarakat kok dibiarkan, dihantam, disikat, dicaci maki? Ini pejabat sudah tidak punya etika. Jadi artinya kenapa kami minta? Bukan kami tidak sabar, bukan. Karena ada proses politik lain lagi yang akan bergulir. Ada pilgub, nah besok ada pendaftaran. Jangan sampai nanti begitu pilgub digelar, nah ini baru diproses lagi. Nah ini menjadi tidak sedap. Kita pengen ini diselesaikan sebelum proses pilgub itu berjalan. Ini bukan lagi persoalan sekedar perundang-undang. Ini persoalan nasionalisme, persoalan kebangsaan. Bahkan Ahok tidak segan-segan mengatakan pribumi ini bodoh, pribumi ini nggak punya otak, pribumi ini jelek. Ini etika apa dididik? Bahkan pada saat ada pernyataan dari seorang guru, pada saat ada murid-murid se-Jakarta dikumpulkan, SD, SMP, SMA, negeri di Monas, dan dihadirkan seluruh guru-gurunya. Lalu Ahok mengatakan di depan para murid, ini kalian, saya jadi gubernur, maka kalian harus ikut aturan saya. Nih lu nih guru-guru nih, kalau lu kurang ajar nggak ikut aturan, gue pecat lu semua. Apa? Tidak punya etika. Kalau dia mau ingin menegakkan hukum, bicara yang santun. Ini depan pelajar. Hei para pelajar, hei para pendidik, saya sekarang jadi gubernur. Saya minta supaya undang-undang ini dijalankan dengan baik. Tolong para pendidik, para guru, Anda ikuti aturan. Andai kata Anda tidak mengikuti aturan, maka kami akan berikan sanksi administratif. Itu bahasa pejabat. Tapi kalau depan anak-anak didik SD, SMP, dia ngomong seenaknya, lu kalau macam-macam lu gua pecat semua. Dia mau rusak moral bangsa, dia mau rusak moral siswa kita. DPRD gak boleh diam. Nasdem partai besar, Hanura partai besar, nggak boleh diam dalam urusan ini.
Ini persoalan bangsa, ini persoalan negara, ini persoalan rakyat. Hanura, hati nurani rakyat, yang selama ini motonya ingin membela kebenaran. Tapi fakta yang kita lihat saat ini bukan menggelar HMP, malah ikut mencalonkan Ahok. Baiklah, itu urusan pribadi Hanura. Saya tidak ikut campur urusan putusan partainya. Kembali kepada persoalan kita saat ini, bahwa kami sudah berulang kali datang ke DPRD ini, sampai ikut mendorong angket, sampai angket akhirnya selesai dan berhasil ada dapat keputusan. Tinggal sekarang kami minta tindak lanjut daripada secara konstitusional daripada angket tersebut. Berikanlah kepada kami masyarakat jelata di bawah pendidikan politik yang cerdas, yang bersih, yang jujur, yang sehat, sehingga jangan dipertontonkan kepada kami pejabat yang tidak punya etika dibiarkan tanpa sanksi.